Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menceritakan satu kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah ini adalah seorang pemuda yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah pemuda Ansor dan setiap hari selalu melayani Rasulullah. Sa'labah juga sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sehingga hampir setiap hari Sa'labah selalu mendampingi Rasulullah dan selalu berada di masjid. Kemudian pada suatu hari Sa'labah pulang dari masjid dan menjumpai ada satu rumah yang terbuka, dan dalam rumah itu ternyata ada wanita Ansor yang sedang mandi. Kemudian sesaat Sa'labah menoleh di rumah yang terbuka itu, dan sesaat pula Sa'labah terpesona kepada perempuan yang sedang mandi itu. Setelah sadar, Sa'labah kemudian merasa takut dan malu karena telah berbuat maksiat. Lebih-lebih Sa'labah takut dan malu kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan perasaan takut dan malu itu, terutama kepada Rasulullah, akhirnya Sa'labah memutuskan untuk lari ke pegunungan, yaitu yang berada di antara Madinah dan Mekah. Kemudian beberapa hari Sa'labah tidak dijumpai oleh Rasulullah, dan kemudian Rasul mencari-carinya dan tidak ketemu. Lalu Rasulullah mengutus kepada Umar dan Salman agar mencari Sa'labah. Dan dalam waktu yang bersamaan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa seorang pemuda yang dicari-cari itu berada di pegunungan ini dan mereka sedang mencari pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu berada di pegunungan lamanya 40 hari. Kemudian Salman dan Umar terus mencarinya, dan sampailah Umar dan Salman ketemu di sebuah pegunungan berkat petunjuk dari seorang penggembala yang bernama Dhufafah. Kemudian pemuda ini ditemui oleh Umar dan Salman, dan selanjutnya pemuda ini ditanya, "Mengapa engkau lari ke pegunungan itu?" Kemudian pemuda ini menjawab, "Aku takut dan malu kepada Rasulullah karena aku telah berdosa, telah berbuat maksiat yang itu dosanya sangat besar." Kemudian pemuda ini menyatakan bahwasanya setiap harinya, terutama di malam hari, mereka selalu berdoa kepada Allah, dan bahkan mereka mengumpat diri sendiri dengan menyatakan, "Mengapa tidak kau cabut saja ya Allah nyawaku ini?" Kemudian selanjutnya pemuda ini bersama-sama dengan Umar dan Salman diajak kembali ke Madinah.
Pemuda ini meminta syarat kepada Umar dan Salman agar mereka dipertemukan kepada Rasulullah dan Rasul dalam keadaan sholat. Kemudian setelah sampai di Madinah dan setelah Rasul selesai melaksanakan sholat, pemuda ini ternyata tidak sanggup menemui Rasulullah dan selanjutnya pemuda ini pingsan di dalam masjid itu. Kemudian selanjutnya Rasul memegang kepala pemuda ini dan dipangkulah pemuda ini. Dan setelah sadar, kemudian ditanya, "Mengapa engkau melakukan ini, ya Sa'labah?" Kemudian Sa'labah menjawab, "Dosaku ya Rasulullah." Kemudian dengan lembut Rasul menyatakan, "Berdoalah kamu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Niscaya Allah akan mengampunimu. Kemudian Sa'labah menjawab, "Dosaku lebih besar dari itu ya Allah, ya Rasulullah." Kemudian Rasul juga menimpali, "Tapi kalamullah lebih besar dari dosamu." Kemudian Sa'labah masih merasa tidak nyaman dan selanjutnya Sa'labah pulang ke rumahnya. Ternyata setelah di rumahnya Sa'labah mengalami sakit yang begitu hebat. Sa'labah sedang mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hari setelah itu ternyata Sa'labah meninggal dunia. Kemudian Rasul bersama dengan sahabat-sahabat yang lain bertakziah kepada Sa'labah dan merawat jenazah Sa'labah dan selanjutnya jenazah itu dikuburkan. Tapi ada peristiwa yang menarik dalam perjalanan menuju kubur itu, di mana Rasulullah berjalan berjingkat-jingkat ketika menuju kubur dan terlihat kakinya kesulitan untuk berjalan menuju kubur Sa'labah itu. Kemudian setelah selesai prosesi penguburan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berjingkat-jingkat ketika berjalan dan terlihat kesulitan menuju kubur tadi?" Kemudian Rasulullah menyatakan, "Saya merasa kesulitan berjalan karena yang mengantarkan ke alam kubur tadi banyak sekali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala." Itulah yang menunjukkan bahwasannya pertaubatan dari Sa'labah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat telah menyaksikan bagaimana Sa'labah, seorang pemuda yang sangat rajin beribadah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini bisa kita ambil sebuah hikmah bahwasanya dosa-dosa yang kita laksanakan, kemaksiatan yang kita lakukan, apabila kita bertaubat dengan taubatan nasuha, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat dalam pengertian berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu, dan taubat dalam pengertian takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Marilah kita senantiasa bertaubat atas dosa-dosa kita, minta pengampunan atas dosa-dosa kita. Niscaya ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.